Kalau dengar kata museum, apa yang muncul pertama di kepala kamu? Hai semua, welcome to Musim Vlog, edisi tugas kelompok Bahasa Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama teman-teman saya. Ini dia perkenalan kami. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Nah, sebelum masuk ke dalam museum, kita wajib punya tiket terlebih dahulu. Jadi, untuk harga para pelajarnya itu, harganya Rp5.000. Tapi kalau kita membawa rombongan lebih dari 20 orang, kita mendapat diskon guys, per pelajarnya menjadi Rp3.000. Nah, untuk tiketnya kalian bisa beli di loket karcis ya. Nah, setelah membeli tiket, kita harus nge-scan barcode bukti kehadiran kita guys. Nah, masuk ke ruang utama, di sini adalah peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah atau zaman purba. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang utama. Kalian bisa lihat di belakang saya ini ada lampu gajah dari Sumatera. Sebelumnya dari 55 juta tahun yang lalu hanya 500 spesies ada. Namun sekarang tinggal hanya dua, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Di belakang saya ini adalah gajah Asia. Gajah Asia ini berbeda dengan gajah Afrika, di mana telinganya tadi kecil, ini kecil, lalu memiliki perbedaan sangat banyak. Terima kasih. Halo semuanya. Nah, dari di sini adalah peninggalan-peninggalan zaman purba seperti manik-manik, teling persegi, gelang batu, artefak perunggu, tembikar, dan batu jalan. Dan dari manik-manik tersebut, kita adalah sebagai penanda sosial untuk yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada. Dan artefak perunggu itu adalah sisa-sisa mata pancing, gelang yang dipakai orang zaman purba sebelum ada logam. Dan ada tembikar, itu tempat bekal untuk berkubur dan sebagai alat-alat rumah tangga. Terima kasih. Kemudian kita menuju ke ruangan yang kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang senjata-senjata dan juga rempah-rempah. Jadi senjata perang itu kayak pada zaman dahulu, ternyata nenek moyang kita itu melawan penjajah itu hanya menggunakan senjata yang tradisional seperti runcing, bambu dan tombak. Tapi ternyata nenek moyang kita zaman dulu itu waktu menyerang penjajah, nggak semuanya senjata-senjata modern yang kita temui sekarang itu hasil dari kita. Lebih banyaknya pejuang-pejuang zaman dulu itu merampas dari para penjajah. Lanjut kita lanjut ke rempah-rempah. Nah, di sini ada rempah-rempah tradisional. Dan rempah-rempah ini digunakan untuk obat-obat, loh, bisa obat luka, ada obat sebaguna. Di sini ada minum nih, ada pala, ada tembakau yang bisa kita temukan juga loh di zaman sekarang ini. Tapi agak sulit sih. Dah, sekian segitu aja. Terima kasih. Selesai dari lantai 1, kita menuju ke lantai 2. Ini kan perhiasan yang benar-benar perhiasan dari Sumatera. Kalau boleh tahu ini penjualannya dari daerah mana aja ya? Ini kan peninggalan dari beberapa kerajaan yang ada di Sumatera Utara. Terus kalau untuk ini kan ada nomor-nomornya itu, ada nomornya. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya kita bisa ada di sini. Ini keterangannya, ini juga keterangannya, gitu kan. Misalkan contohnya ini nomor 1, itu kalau ini dia.
kalung. Nah, kalung itu terbuat dari emas suku. Nah, itu dipakai sama pengantin laki-laki Melayu. Berarti ini kita bilang dari Melayu ini. Terus yang kedua yang nomor 15 bisa contoh. Ini 15. Keterangannya di situ bola hombo itu adalah ini dia. Bola hombo ini itu untuk hiasan kepala laki-laki itu dari hias. Pengantin wanita dari hias gitu. Jadi ini memang mencakup seluruhnya dari Sumatera Utara, dari kerajaan, dari Melayu, dari Nias, dari ada yang baru saya. Nah, di sini sama. Terus contohnya ini dalam tanggal 11. Ini dia. Ya, itu 12 tangkal. Nomor 11 terbuat dari rotan dianggap dapat menangkal kekuatan jahat oleh nikmat narkoba. Jadi yang satu yang etalase ini yang ada nomor-nomornya lebih dari satu itu semuanya ada keterangannya di sini. Gitu. Jadi memang merangkup satu Sumatera Utara. Seperti itu. Terima kasih ya, Mbak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Nah, ternyata di museum ini banyak banget loh guys peninggalan dari zaman dahulu, tepatnya di lantai 2. Nah, kalau di sini seperti yang lihat di sini ada kuos, permainan tradisional, perhiasan, baju-baju adat, dan masih banyak lagi. Mata musik tradisional juga banyak loh. Dan ya ini dari lama loh, bukan dibuat baru aja nih. Yang dari zaman dahulu. Yes. Nah, prediksi Kak, kami kan dari SMP izinannya Kak, kalau di ruangan ini biasanya yang paling spesifik itu ada apa aja? Ini namanya ruangan 2 barat. Yang paling terkenal di sini itu ada yang pertama abal-abal. Abal-abal itu adalah peti mati dari Batak Toba. Yang selanjutnya ada miniatur rumah adat, ada dari Garut, ada dari Batak Toba, Nias, sama Melayu juga ada. Dan yang di sebelah sini itu ada ruang etnografi yang membahas tentang sejarah-sejarah peninggalan nenek moyang kita. Oh, jadi yang paling spesifik itu dari Batak aja? Kalau di sini khusus dari Sumatera Utara semua. Jadi dari Batak Garut ada, Angkaran juga ada. Jadi kalau misalnya ditanyakan untuk beberapa rumah adat itu setiap Batak itu beda-beda ya? Iya, beda-beda. Kayak yang dari rumah Batak Simalungun itu namanya rumah Bolon. Kalau yang dari Batak Toba itu namanya disebut dengan rumah. Kalau yang Batak Kara itu Jawa. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Terima kasih ya, Kak. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan 2 barat, di mana di ruangan ini berisi peninggalan suku Batak. Seperti yang di depan sana ada peninggalan rumah adat Batak dan peti mati orang Batak. Nah, di sini juga ada peninggalan alat atau bahan yang biasanya dilakukan oleh orang Batak. Nah, seperti yang kita lihat di sini seperti ada beberapa bahan yang biasanya menggunakan daya kerja, yaitu belum ada kata mesin. Terus seperti yang kita lihat di sini, itu masih menggunakan tumbuk alami tanpa menggunakan blender. Jadi, kalau misalnya kita jelaskan, di ruangannya lebih spesifik untuk adat Batak, karena di Batak itu ada terdiri dari 5 Batak, dan di sini sangat lengkap dan sangat spesifik. Sekian dari kami, terima kasih. Selesai dari lantai 2, kita kembali turun ke lantai 1 untuk ke ruangan yang selanjutnya. Halo, kami lagi berada di ruangan 1 barat yang berisi tentang Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial Belanda. Jadi di sini itu ada arcanya Hindu-Buddha, terus ada kitab Islam, terus yang ketiga itu ada patung kolonial dari Hindu, Buddha juga loh. Oke, terima kasih. Nah, Excited sendiri. Nah, nah dari beberapa video tadi yang sudah Aku aja ngomong. kemarin gue ini. Najis. Pede banget, coy. Nah, ternyata
karena di museum ini banyak banget loh guys mainan pipi. Nah,